Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga kelas 02 kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami pada mata kuliah Dasar Boga. Adapun judulnya klasifikasi alat dapur dan fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Astri Siti Sulastri sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Adapun teman kelompok saya, Anissa Humaira Amrina, Nur Aisyah Olinda Oktaviani, dan Ratna Sari Putri. Baiklah, untuk pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Anissa Humaira Amrina, kepada Anissa Humaira Amrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Anissa Humaira akan menyampaikan materi pertama, yaitu macam-macam alat dapur. Yang pertama yaitu alat untuk memasak bagian bawah. Yang pertama yaitu tungku. Tungku adalah alat yang digunakan untuk memasak dengan bahan bakar kayu bakar. Yang kedua adalah anglo. Anglo adalah alat yang digunakan untuk memasak dengan menggunakan bahan bakar yang terbuat dari arang. Yang ketiga adalah kompor minyak tanah. Kompor minyak tanah adalah kompor yang digunakan untuk memasak dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah. Yang keempat yaitu kompor gas. Kompor gas digunakan dengan bahan bakar gas alam atau liquid petroleum gas atau LPG. Yang kelima adalah kompor listrik. Kompor ini menggunakan energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi panas dalam bentuk api. Selanjutnya yaitu kompor briket. Kompor briket menggunakan potongan-potongan batu bara sebagai bahan bakar dasarnya. Yang terakhir yaitu oven dan microwave. Oven dan microwave sama-sama memanaskan suatu ruangan yang sebelumnya telah diisi makanan yang hendak dimasak. Yang kedua yaitu alat untuk memasak bagian atas. Yang pertama adalah dandang. Dandang adalah alat untuk memasak nasi yang terbuat dari tembaga yang bentuknya seperti topi tukang sulap terbalik. Yang kedua yaitu langseng. Langseng adalah alat untuk memasak yang memiliki dua bagian terpisah yang kemudian digabung saat memasak, di mana yang di bagian bawah berisi air dan di bagian atas berisi makanan yang hendak dimasak. Yang ketiga adalah cerek. Cerek adalah alat untuk memasak air yang ketika mendidih akan mengeluarkan uap pada ujung moncongnya dan mengeluarkan bunyi siulan. Wajan atau penggorengan. Wajan bisa dibuat dari besi aluminium maupun stainless steel yang berfungsi untuk menggoreng atau menumis makanan. Yang kelima adalah panci. Panci adalah alat memasak untuk merebus atau memasak makanan yang mengandung air yang bisa terbuat dari besi aluminium maupun stainless steel. Yang terakhir yaitu presto cooker. Presto cooker berfungsi untuk melunakkan dan mengempukkan makanan yang keras dengan tekanan yang tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Humaira Amrina. Selanjutnya, mari kita bahas alat-alat lainnya yang digunakan untuk memasak. Ada apa saja? Yang pertama itu ada tampah. Tampah adalah alat yang terbuat dari anyaman bambu yang digunakan untuk menapi beras yang akan dimasak menjadi nasi. Next, ada centong. Centong adalah alat yang digunakan untuk mengambil nasi yang biasanya terbuat dari kayu. Selanjutnya ada telenan. Telenan adalah alat yang digunakan untuk mengalas bahan makanan yang akan dipotong-potong. Selanjutnya ada parutan. Parutan yang digunakan untuk memarut bahan makanan seperti singkong, kelapa, jahe, kentang, dan lain sebagainya. Next, ada cobek. Cobek atau ulekan biasanya digunakan untuk mengulek bahan makanan menjadi halus. Next, ada yang namanya irus. Irus adalah alat yang terbuat dari tempurung kelapa, aluminium, atau besi yang digunakan untuk mengaduk bahan makanan berair atau mengambil sayur. Next, ada blender. Blender digunakan untuk menghaluskan bahan makanan atau biasanya juga digunakan untuk membuat jus buah-buahan atau sayuran. Next, ada namanya mixer. Mixer adalah alat yang digunakan untuk mengaduk adonan. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, untuk pembahasan ketiga yang akan disampaikan oleh teman saya, Ratna Sari Putri. Kepada Ratna Sari Putri, dipersilahkan. Saya Ratna Sari Putri, saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu mengatur peletakan alat masak.
Peralatan alat masak kecil seperti sodet, centong, centong nasi, dan pisau diletakkan cukup dekat dengan area Anda memasak. Peletakan alat-alat bantu lainnya bisa disusun rapi di rak-rak piring atau lemari dapur. Tempat bumbu sebaiknya diletakkan pula di dekat kompor Anda. Juga panci, wajan, dandang, serta alat besar lainnya bisa diletakkan di bawah meja dapur Anda, sedangkan benda-benda dapur yang sesekali dipakai bisa disimpan rapi lebih dahulu di dalam lemari dapur, seperti blender, toaster, dan prosesor bumbu dan bahan makanan. Sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Ratna Sari Putri. Selanjutnya kita akan ke pembahasan terakhir yang akan disampaikan oleh teman saya, Nur Aisyah Olinda Oktaviani. Kepada Nur Aisyah Olinda Oktaviani, dipersilakan. Saya Nur Aisyah Olinda ingin membahas tentang cara merawat alat dapur. Yang pertama, bahan yang terbuat dari kayu. Bila ada daging atau sayuran yang menempel, olesi dengan minyak agar kotorannya mudah dihilangkan. Kemudian cuci dengan air dan sabun, dan bila terdapat bau yang apek cukup rendam saja di air panas. Dan yang kedua, bahan yang terbuat dari plastik. Bila terkena minyak atau noda, rendam dengan air yang panas. Minyak yang menempel akan lepas dengan sendirinya. Dan yang terakhir, bahan yang terbuat dari aluminium, besi, dan metal. Bila terkena noda dan kotoran atau minyak, bersihkan dengan jeruk nipis yang sudah dipotong. Dan kemudian digosok pada bagian yang kotor. Untuk menghindari karat, simpanlah di tempat yang kering dan tidak mudah terkena dengan air. Sekian. Demikianlah yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.